Shalom, apa kabar saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan? Semoga saudara sekalian baik-baik saja dan terus dan selalu diberkati oleh Tuhan. Kerjasama Departemen Penata Layanan dan Heavenly Light Ministry YouTube channel Lighting the Word kembali untuk melanjutkan seri khotbah Allah terutama. Maka pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang kedua dengan judul Mencari Allah Pertama dan Terutama. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan untuk boleh mempelajari akan kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh bekerja sehingga di dalam kami mempelajari akan pekabaran firman-Mu, kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ayat inti yang akan selalu menjadi titik awal atau dasar daripada pelajaran demi pelajaran dalam tema Allah terutama terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pernahkah saudara merenungkan sejenak mengapa manusia mencari Allah? Sebuah penelitian yang diprakarsai oleh Lifeway Research mengenai survei kedewasaan rohani kepada sekelompok Protestan yang rajin datang ke gereja didapati hanya 73% dari mereka yang menyediakan waktu mencari Allah di luar jam ibadah reguler di gereja dengan berdoa setiap hari dalam seminggu, dan 19% yang berdoa sekali saja dalam seminggu bahkan sebulan, dan ada 8% menyebutkan tidak pernah sama sekali. Ditemukan juga hanya 78% yang mengiyakan alasan utama menjalani hidup untuk menyenangkan dan menghormati Tuhan, sedangkan 6% tidak setuju dan 16% sisanya tidak menyatakan apa-apa. Apakah yang menjadi motivasi manusia mencari Allah? Apakah ia sedang bersembunyi dan sulit untuk ditemui? Ataukah karena kita memerlukan sesuatu dari Allah? Apakah ini merupakan kepentingan kita atau kepentingan Tuhan? Jika merujuk pada Matius pasal 6 ayat 33, maka Yesus sendirilah yang memanggil, mengajak kita untuk mencarinya. Ini adalah harapan dan mengajak kita untuk boleh mencari Tuhan yang didasarkan pada kebutuhan dasar manusia. Mari kita kembali melanjutkan pembelajaran kita pada ayat ini untuk mencari penekanan lain. Kita sudah mempelajari bahwa yang kemarin mendambahkan, merindukan, dan menginginkan Allah. Tetapi pada kesempatan kali ini, makna yang kedua yang boleh kita ambil adalah mencari Allah. Pernahkah saudara sungguh-sungguh mencari Allah? Seperti apakah seperti apakah jadinya jika kita mencari Allah? Kesungguh-sungguhan akan terlihat dalam upaya mencari dan terwujud dari nilai niat yang murni mengapa harus mencari. Pada pelajaran sebelumnya kita sepakat bahwa tindakan mencari harus terlebih dahulu diawali dengan keinginan yang kuat, kerinduan yang dalam akan Allah, dan pengenalan serta kedekatan dengan Allah memberi dampak kuat atas rasa rindu dan upaya mencari. Untuk mendukung akan ide ini, mari kita kembali memeriksa arti kata mencari yang muncul pada beberapa terjemahan Alkitab lainnya. Pertama dari New King James Version menggunakan frase seek first. Dan yang kedua tentunya dari Alkitab terjemahan baru, sangat jelas di sana tidak ada perubahan, menyebutkan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi penggunaan kata carilah dan seek yang hampir muncul di semua versi Alkitab, baik di Indonesia maupun Inggris, yang tentunya
yang artinya adalah pengertian mengenai upaya mencari. Dalam konteks ini sangat kuat dan dominan. Bahkan terjemahan daripada Amplified Bible lebih jelas memberikan penekanan upaya untuk mencari Allah dengan menyebutkan but first and most importantly seek. Artinya, tetapi yang pertama dan yang paling penting adalah penting carilah. Demikianlah pengertian carilah dalam konteks Allah yang terutama. Baik, kalau kita temukan beberapa ayat berikut ini di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12-13 menyebutkan bahwa dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ulangan pasal 4 ayat 29 menyebutkan, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat-ayat ini menekankan hal yang sama untuk dua hal. Jaminan mencari, jika mencari pasti akan menemukan. Dan cara mencari di sini adalah jika mencari itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, datang berseru berdoa, pasti akan menemukannya. Baik, mari kita coba mengkaji. Ada beberapa hal yang boleh kita temukan dari beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Sakeus. Sakeus sedang gelisah, hendak mencari kedamaian dalam hidupnya, telah dengan sungguh-sungguh menunjukkan arah pertobatan hatinya saat menginginkan Yesus dan hanya Yesus yang diharapkan. Kerinduan yang sudah lama akan juru selamat pada akhirnya segera terwujud saat mana ia mendengar kabar bahwa Yesus yang dinanti-nantikan sedang melintas di kotanya. Hampir tidak dapat dipercaya bahwa kabar ini menjadikannya orang yang paling berbahagia hari itu. Dan ini tentunya adalah kerinduan bukan pasif. Kerinduan bukan kerinduan yang pasif. Mengingat dia adalah seorang yang kaya, bahwa kepala daripada semua pemungut cukai di wilayahnya, pasti ia memiliki banyak bawahan dan dapat menyuruhnya atau membayar mahal event organizer dan untuk memohon agar segera mencegat Yesus dan mengundang dia meminta datang mampir ke rumahnya, ke rumah Sakeus. Dan pesta penyambutan tamu spesial ini dalam seketika dapat disiapkan dengan cepat jika mencari Yesus dengan menunggunya datang ke rumahnya. Dan ini boleh kita sebutkan itu adalah kerinduan pasif. Tetapi perhatikan, saat mana kerinduan, keinginan dan kerinduan ini bekerja secara aktif dalam hatinya, itu tidak hanya terjadi hanya dengan menunggu. Injil Lukas menyebutkan ia keluar dari rumahnya, bergegas dengan cepat ke arah kerumunan orang banyak dan membaca pergerakan massa dan percaya sesegera mungkin impiannya berjumpa dengan Yesus akan benar-benar terwujud. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Lukas 19 ayat 3. Ternyata tidak semudah dengan apa yang ia bayangkan. Setidaknya ada dua tantangan yang merintanginya. Yang pertama, rintangan dari luar. Karena orang banyak yang berjalan bersama dan mengikuti Yesus sedang berdesakan dan tidak memberinya satu kesempatan saja untuk dapat berdiri melihat Yesus pada posisi yang terdekat. Yang kedua, rintangan dari dalam dirinya. Karena Sakeus memiliki postur tubuh yang pendek. Dan dengan orang banyak merintangi arah pandangnya serta lebih memilukan hatinya karena dia bertubuh pendek, akan semakin kesulitan akan melihat Yesus bahkan dari jauh sekalipun. Apakah semua rintangan ini mempengaruhinya yang kemudian akan mengurungkan niatnya untuk tidak melihat Yesus? Oh, kisah ini tidak berakhir di sini. Mendapati bahwa Sakeus berada di atas
pohon ara sesungguhnya adalah momen yang memalukan bagi dirinya. Sejujurnya, mengapa? Bayangkan seorang yang kaya, memiliki banyak bawahan, hidup dalam kemewahan, bagaimana mungkin ia lupa diri dengan membiarkan martabatnya direndahkan dengan memanjat pohon ara yang ada di tepi jalan tersebut. Lupakan ia bahwa nantinya orang banyak akan melihat ke atas dirinya, menertawai dia, dan menambah buruk reputasi seorang kepala pemungut cukai. Melakukan hal ini sebenarnya merupakan hal yang sulit dan tak mungkin bagi orang kaya dengan jubah yang mahal berlapis-lapis yang harus mengangkatnya saat berlari, apalagi memanjat pohon. Pengalaman Sakeus memberikan beberapa poin penting yang dapat dikaji, merupakan tindakan upaya berusaha untuk mencari Yesus. Dia berusaha melewati semua rintangan yang dihadapi. Ia berusaha sampai-sampai melupakan status dirinya yang kaya dan berada serta terpandang. Kemudian yang berikutnya, ia berusaha tanpa memusingkan apa yang orang lain akan pikirkan tentang dirinya dan tindakan memalukannya dan merendahkannya. Kemudian ia berusaha sampai menemukan apa yang ia cari. Akhirnya Yesus berhenti tepat di bawah pohon tersebut dan perjumpaan pun terjadi. Bukankah tindakannya memenuhi dengan apa yang diungkapkan Ulangan pasal 4 ayat 29? Nyata bagi kita bahwa engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sakeus telah menunjukkan kesungguh-sungguhan hatinya untuk mencari Yesus. Paling tidak ada kemudian pengalaman berikutnya, kesaksian atau pengalaman hidup berikutnya, ada paling tidak ada 3 raja yang dapat diangkat menjadi contoh keteladanan dalam hal mencari Tuhan. Mulai dari Salomo, Uria, dan Hizkia. Raja-raja ini memerintah di periode yang berbeda, namun kesamaan yang ditemukan bahwa semuanya telah menunjukkan tren positif di mana pengaruh, keputusan, dan pembaruan mereka telah memberikan dampak baik kehidupan rohani satu bangsa. Pertama, pengalaman daripada Salomo diawali dengan nasihat ayahandanya, Raja Daud, di dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat 2. Saat mana Salomo akan naik takhta menjadi raja menggantikan ayahnya yang dicatat di dalam ayat 9. Ayat ini menguatkan pemahaman awal pada pelajaran yang terdahulu perihal mata rantai dari makna Allah terutama. Perhatikan urutan daripada nasihat Daud kepada Salomo. Yang pertama, pengenalan akan Allah, karena Daud katakan kepada Salomo, "Kenalah Allahnya Allahmu." Kemudian yang kedua, kedekatan atau bersekutu. Beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Kemudian yang ketiga, keinginan dan kerinduan. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Kemudian baru yang keempat, mencari Allah. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Sama halnya dengan Raja Uzia dan Hizkia. Semasa hidup mereka mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Seperti yang nyata di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 3-5, saudara akan dapati bahwa ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil di ayat 22. Kemudian selanjutnya dalam segala usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Dari ayat-ayat ini maka kita dapatkan dari raja-raja tersebut, maka mereka melakukan dengan baik di dalam melaksanakan pelayanan dan pemerintahan selalu terintegrasi dalam upaya mencari Allah. Dalam upaya mencari Allah, dampak itu nyata pada kerohanian. Dan dalam upaya mencari Allah dilakukan dengan
segenap hati, kesungguhan hati. Dan dalam upaya mencari Allah itu selalu disertai dengan segala sesuatu yang mereka lakukan itu selalu berhasil. Tidak hanya manusia yang mencari Tuhan, tetapi juga Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mazmur pasal 14 ayat 2. Dalam kitab Yeskiel, sang nabi pun menyatakan bahwa Tuhan sendiri akan memperhatikan, mencari dan menyelamatkan umat kawanan dombanya. Yeskiel pasal 34 ayat 11-12. Lalu apakah hubungan antara upaya manusia datang mencari dan Tuhan yang juga mencari mereka yang sepenuh hati mencarinya? Dalam kisah Sakeus terkesan bahwa dialah yang datang mencari Yesus, tetapi sejatinya Yesuslah yang mencari dan menemukannya. Karena di dalam Lukas pasal 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita masuk kepada sebuah kesimpulan. Menilai pertumbuhan rohani seorang Kristen tanpa mengukur upaya mencari Tuhan akan seperti memiliki penerbangan dengan jarak yang tepat tanpa memastikan tujuannya, ungkap Ed Stetzer, presiden daripada Lifeway Research. Dia menambahkan bahwa kedewasaan rohani bukanlah satu kebetulan. Mencari Tuhan berbicara mengenai kesengajaan orang percaya yang ingin mengenal Tuhan lebih dalam dan berusaha untuk mencapai tujuan itu. Dalam penyelidikan konsep carilah dahulu telah menuntun kita untuk memahami makna kedua mengenai Allah terutama. Tiba waktunya Ia memanggil dan mengajak kita untuk berkomitmen lebih sungguh-sungguh dan sepenuh hati kita mencari Allah. Dan kiranya Tuhan boleh memberkati kita saat mana kita boleh mengerti bahwa ketika kita rindu dan menginginkan Allah, maka poin hari ini adalah mengajak kita untuk mencari Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam menjadikannya yang terutama di dalam hidup kita dengan mencari Dia dengan segenap hati kita masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kiranya boleh menguatkan, meneguhkan hati kami, untuk kami boleh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat mana kami merindukannya, menginginkannya, maka kerinduan yang besar untuk mencarinya itu terwujud nyata di dalam tindakan kami mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati pemirsa dimanapun saja berada. Kiranya damai sejahtera Yesus Kristus boleh menyertai akan saudara sekalian dalam hidup saudara, diberkati dengan kesehatan dan kekuatan, kecukupan di setiap keperluan hidup saudara, diberkati untuk semua pekerjaan usaha saudara, bahkan teristimewa secara rohani saudara boleh bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan, iman dan kerohanian saudara semakin kuat berakar di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran hari ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian boleh terberkati melalui program Sabat Sermon yang boleh dibawakan oleh Heavenly Light Ministry yang mana hari ini boleh menguatkan, meneguhkan saudara sekalian.